Oke guys, kali ini saya ingin berbagi tips eh, cara perawatan akuarium harian Anda di rumah supaya akuarium Anda terlihat bersih, jernih dan sehat ya guys. Nah, kali ini saya akan memberikan tips susunan filter apa aja sih yang membuat air ini bersih. Nah, ya guys. Nah ini dia guys susunan filternya guys. Saya memakai filter gantung ya guys, filter atas. Nah, ini pakai talang air ya, yang dibentuk sedemikian rupa. Saya membelinya di toko online. Nah ini media output airnya guys. Lapisan pertama saya memakai kapas putih ya guys, kapas biasa. Gunanya ini menyaring kotoran pertama dari outputnya. Nah yang kedua saya kasih biofoam di bawahnya guys. Di bawahnya itu lapisan kulit itu biofoam, gunanya menyaring kotoran juga yang agak lebih halus, juga sebagai rumah bakterinya guys ya, karena biofoam itu termasuk rumah bakteri terbaik juga ya. Nah di bawahnya lapisan ketiganya, di sini ada lagi lapisan ketiga, itu saya pakai busa warna kuning semacam busa dakron ya guys, yang biasa dipakai buat kasur-kasur lantai itu ya. Nah, baru yang keduanya, nah ini rumah bakterinya guys. Rumah bakterinya ada bioring di dalam, sama ini guys kristal bio. Ini rumah bakteri, termasuk rumah bakteri terbaik juga ya guys. Harganya juga nggak mahal-mahal banget ya, kualitas bagus, harga juga terjangkau ya guys. Nah ini karang jahe guys, ini gunanya juga banyak ya guys, fungsinya buat menetralisir kadar pH air, dan juga sebagai rumah bakteri, juga membantu buat proses penjernihan juga sih. Di bawahnya itu juga, di bawahnya ini ada biofoam, tapi sudah saya potong-potong kecil-kecil. Nah itu fungsinya saya buat untuk bantuan sebagai rumah bakteri juga ya guys, karena di sini saya mengandalkan rumah bakteri itu banyak ya guys. Nah ini yang terakhir ya, chamber terakhir, ini kapas buat dari saringan sini keluar ke sini supaya agak lebih jernih. Nah ini lubang outputnya. Nah lubang output itu saya taruh kapas busa kuning dakron gitu, supaya airnya lebih jernih lagi, kesaring gitu guys. Nah di bawahnya ini saya ada ini lampu UV, nah, tapi nggak saya pakai guys, karena nggak butuh amat saya pakai lampu UV. Begini juga bagi saya sudah cukup ya. Nah ini jab mat ya guys. Karena kenapa saya taruh di sini, karena di chamber ini sudah penuh, jadi sudah tidak ada ruang untuk jab mat ini. Jadi ibarat kata jab mat ini tidak saya fungsikan ya guys, makanya saya taruh di sini aja. Nah di keran pembuangan terakhirnya ini saya kasih kaos kaki ya guys, kaos kaki yang nggak kepake. Ini kan lubang pembuangannya dua, saya kasih kaos kakinya satu-satu guys. Supaya apa? Supaya lebih jernih lagi ya guys. Jadi kita memaksimalkan kejernihan air ya guys, dengan budget seadanya. Nah itu kelihatan tuh ketutupan ikan sapu-sapu, itu botol warna kuning itu ada Calnes ya guys. Itu fungsinya sebagai rumah bakteri, tapi dia harus diairi aerator ya guys, karena dia biar muter-muter, jadi supaya bakterinya ini hidup, jadi harus dipakein aerator ya guys. Nah itu juga ada heater ya guys, tapi tidak pernah saya nyalakan, karena saya selalu menjaga suhu air akuarium saya stabil dan ikan juga nggak sakit. Kalau ikan saya sakit baru itu saya nyalakan ya guys. Nah ini juga ada skimmer ya guys, saya kasih di atasnya skimmer
Gunanya ini buat menyaring kotoran-kotoran yang di atas ini masuk, nah dikeluarin lagi ya guys, buat menyaring kotoran yang di atas aja ya. Karena kalau kita melihara arwana, kalau kita sering kasih jangkrik itu kadang ya banyak sampah-sampah, serpian-serpian remah-remahnya gitu di permukaan airnya. Nah itu gunanya saya pakai protein skimmer atau skimmer ya guys. Cukup sekian itu aja guys, tutorial dari saya yang sederhana. Mohon maaf kalau cara pengambilan videonya kayak amatiran, karena ini biar lebih kesan alami ya guys, tanpa edit-editan ya guys. Saya juga rutin mengganti air ini seminggu sekali ya guys, karena filter terbaik itu ya sering ganti-ganti air guys. Kenapa saya hanya memakai filter mekanik dan filter biologi? Karena itu bagi saya sudah cukup. Saya tidak memakai filter kimiawi. Filter kimiawi itu ya sejenis karbon aktif dan juga batu zeolit. Saya nggak pakai itu di akuarium arwana ini karena ini aja udah cukup ya guys. Karena filter kimiawi itu untuk arwana kurang cocok ya guys. Karena kalau keseringan kita memakai karbon aktif itu bisa, katanya sih bisa hole in the head, jadi badannya itu atau di daerah kepalanya ada lubang-lubang kecil ya guys. Mungkin karena serbuk-serbuk dari karbon aktif itu tajam, jadi menembus lapisan kulitnya. Dan air saya juga tidak bau, makanya saya tidak memakai zeolit atau karbon aktif. Yang penting kita banyakin filter biologinya aja, sama susunan filter mekanisnya. Dan ini airnya tidak mampet ya guys, karena saya menyusun filter mekanis itu tidak saya padatkan banget supaya aliran itu tidak mampet. Kalau umpama kata lama kelamaan kan bisa mampet tuh, karena pori-pori dari kapas itu ketutupan sama kotoran-kotoran itu. Lama-lama kan jadi dia tidak menyerap lagi guys. Itu yang bikin mampet. Oke guys, sekian itu aja tutorial dari saya. Itu tutorial simple kok, gampang dipahamin. Jadi ikan Anda ini sehat, airnya juga jernih, bersih, tidak kuning, tidak lumutan guys ya. Oke.